سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada beliau guru kita Al-Habib Umar Rafiq Al-Bin Hamid, juga kepada guru kita Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, Al-Habib Umar Al-Jufri, Al-Habib Husain Al-Jufri, dan juga Al-Habib Ali Al-Jufri. Juga ada tamu-tamu kita yang datang dari luar kota, Al-Habib Ali Ridha Al-Kaf, Al-Habib Sulaiman, dan seluruh para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesehatan kepada mereka semua, memanjangkan umur kepada mereka semua, memberi keberkahan di dalam kehidupan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada para ustadz, tokoh masyarakat, para kiai, juga semoga mereka semua diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan di dalam kehidupannya, sehingga terus bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak melupakan pula kepada para santri Ponpes Alwi, semoga mereka semua dijadikan daripada murid-murid yang semangat untuk menimba ilmu warisan Nabi Muhammad SAW, diberi ilmu-ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak mereka semua menjadi ulama-ulama yang bisa meneruskan risalah suci Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan tausiah di malam hari yang mulia ini, kita minta barokah doa Fatihah dari tetamu kita yang baru pulang dari haji. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan ucapannya, innallaha ghafara lil hajj wa liman istaghfara lahumul hajj. Orang yang pergi haji semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga orang yang dimintakan doa bagi orang-orang yang telah pulang dari haji, insya Allah semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di malam hari yang mulia ini, supaya kita kembali suci bersih di dalam peringatan acara Haul Syekh Abu Bakar bin Salim, kita meminta kepada Al-Habib Qasim Al-Kaf untuk membacakan doa barokah Fatihah untuk kita semua. Waduh, Pak Hajinya lagi pergi. Ya, Habib Qasim kita lanjutkan dulu. Insya Allah nanti Habib Qasim datang dan membacakan Fatihah untuk kita semua. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia untuk bersolawat kepada Nabi yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita di malam hari yang mulia ini penyebab kelak kita semua mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama apalagi perkumpulan kita di malam hari yang mulia ini, yaitu perkumpulan mengenang daripada haul al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana dikatakan wa ashabul kirami wa ashabul karimi kiramu, orang
yang berkumpul dengan orang-orang yang mulia, pasti mereka semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dikatakan pula bahwasannya inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut riwayat orang-orang yang soleh, di situ rahmat akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi telah kita banyak dengar daripada mubaligh-mubaligh kita, daripada habaib-habaib kita yang telah menceritakan bagaimana keagungan dan kemuliaan Al-Imam Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Maka insya Allah semua yang kita dengarkan itu semua akan menambah kesemangatan kita untuk kita bisa meniru dan menimba ilmu daripada apa-apa yang telah dilakukan oleh mereka semua. Bagaimana mereka dahulu menjadi sukses di dalam kehidupannya. Kita kadang-kadang selalu melihat orang yaitu pada akhirnya. Kita lihat fulan sukses, fulan berhasil, fulan kaya raya, fulan begini, fulan begitu, akan tetapi kita tidak pernah ingat bagaimana dahulu mereka memperjuangkan itu semua sampai mendapatkan keberhasilan. Maka semoga kita semua daripada acara-acara seperti ini kita bisa menimba dan meniru bagaimana perjuangan mereka dahulu sampai mereka bisa berhasil menjadi orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan mereka adalah orang yang dikatakan as-sadatus sofwa. Mereka adalah orang-orang pemimpin-pemimpin yang benar, yang bersih, yang suci di dalam alam ini. Sampai beliau Al-Imam Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim mendapatkan gelar dikatakan Al-Imam Fakhrul Wujud, yaitu dikatakan kebanggaan di alam dunia ini. Kenapa Al-Syaikh Abu Bakar bin Salim ini sampai bisa mendapatkan gelar begitu hebat? Mungkin kita-kita yang tidak mengerti dan tidak mengetahui siapa Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, kita hanya mengatakan Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita tidak pernah kepingin tahu kenapa beliau sampai mendapatkan gelar Al-Imam Fakhrul Wujud, kebanggaan alam semesta. Makanya sampai di dalam qasidah tadi yang dibaca terakhir dikatakan di dalam qasidahnya oleh Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan awama alimta bi annana ahlul wafa. Hei kalian semua pengikut-pengikutku, hei kalian semua pencinta-pencintaku, apakah kalian semua tidak mengetahui bahwasanya aku adalah orang yang akan menepati janji? Dikatakan awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna la zala tahta liwana. Dan orang yang cinta denganku dan orang yang kepingin mengikuti ajaranku, yang mengikuti cara-caraku, insya Allah mereka semua akan aku gandeng nanti di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang sangat istimewa. Insya Allah kita semua termasuk daripada golongan orang-orang yang cinta dan dicintai oleh Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Juga insya Allah di minggu depan, ya insya Allah hari Sabtu Roha di Jidodol, juga hari Minggu peringatan akbar haul Imam Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim yang akan dihadiri langsung oleh cucu beliau Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Insya Allah kita semua bisa menghadiri acara tersebut. Kita kembali, kenapa Syekh Abu Bakar bin Salim sampai bisa mendapatkan kedudukan yang begitu hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sampai beliau bisa mengucapkan awama alimta bi annana ahlul wafa. Hei, kamu tidak tahu kalau aku ini adalah orang yang jujur, orang yang pasti akan menepati janji. Wa muhibbuna, dan orang yang cinta dengan kami pasti akan aku gandeng nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa beliau sampai bisa mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu? Dan bahkan juga beliau mengatakan nahnul kiram, kami adalah orang-orang mulia. Beliau sampai bisa mengatakan hal seperti itu dikarenakan beliau tahu bahwasanya beliau tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu yang beliau lakukan di dalam kehidupannya yaitu adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan Allah aku lakukan,
apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala aku tinggalkan. Dan juga apa yang diperintahkan oleh Nabi aku lakukan, dan apa yang dilarang oleh Nabi aku tinggalkan. Makanya sampai dengan tabajuh, dengan beraninya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan di dalam qasidahnya, nahnul kiram, kami adalah orang-orang mulia. Tapi kalau kita semua coba, ayo kita introspeksi, menghadiri acara-acara haul seperti ini, manfaatnya, gunanya yaitu untuk supaya kita sadar siapa kita dan siapa mereka. Ya, kita tahu, kita tidak berani mungkin sekarang mengatakan nahnul kiram. Ya, nahnul kiram, faman atana qasidan nal sa'adata 'indama yalqana. Kami adalah orang-orang mulia. Orang yang mau dekat denganku pasti mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Siapa kira-kira daripada kita orang yang bisa mengucapkan ucapan yang begitu hebat seperti itu? Nah, makanya ayo kita lihat di dalam peringatan-peringatan seperti ini, kita kembali ke dalam biografi bagaimana dahulu beliau ketika di masa mudanya, ketika mujahadah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali ke dalam qasidah yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam qasidah yang sangat panjang beliau menjelaskan dengan mengatakan ilal maslakil mahmud ursyidu auladi. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, aku selalu mengarahkan orang-orang untuk menuju jalan yang benar. Aku selalu mengumpulkan orang-orang untuk supaya mereka semua melakukan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala aku beritahu kepada mereka semua. Makanya beliau mengatakan ilal maslakil mahmud ursyidu auladi wa man yaqbalul irsyada min ahli wadi. Dan juga kata Imam Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan, aku, kewajibanku hanya aku untuk mengurusi keluargaku. Akan tetapi aku tidak mau ego dengan melakukan hal seperti itu. Aku kepingin orang yang ada di daerahku, orang yang kenal denganku, orang yang dekat denganku, untuk mereka semua mendapatkan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mereka semua mendapatkan keselamatan di masa kehidupan mereka sampai nanti mereka semua meninggal dunia. Coba lihat pemikiran-pemikiran orang-orang dahulu. Jadi yang dipikirkan itu bukan hanya dirinya, bukan hanya keluarganya. Dia mengatakan ilal maslakil mahmud ursyidu auladi. Apakah hanya anak-anakmu yang engkau bimbing wahai imam? Beliau mengatakan enggak, wa man yaqbalul irsyada min ahli wadi. Ya, makanya alhamdulillah kita bisa kumpul di malam hari yang mulia ini, bisa menghadiri rutinitas acara-acara seperti ini. Semoga kita semua insya Allah termasuk dan digolongkan bersama mereka semua. Jazakumullah khairan Habib Umar Rafiq yang mengadakan pondok pesantren ini, yang kemudian bisa sedikit demi sedikit menyampaikan ilmu risalah suci Nabi Muhammad SAW, dan juga mengajak kita, ya. Ini ucapan yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, diucapkan oleh beliau juga Al-Habib Umar Rafiq, walaupun tidak diucapkan dengan lisan, akan tetapi diucapkan dengan lisanul hal. Beliau mengajak kita kumpul, mengajak kita ngaji, membangun pondok pesantren ini. Apa gunanya? Ilal maslakil mahmud ursyidu auladi. Tujuanku hanya satu, aku ingin ngajak orang-orang untuk menjadi orang-orang yang benar. Makanya kemudian di dalam qasidah tersebut beliau mengatakan wahbuhum muhadwan yuharriku azmahum wa hasbuhum inni lahum lam azal hadi ila al-haqqi ad'uhum wa arju lahum. Kata beliau Imam Ali Habsyi, beliau mengatakan ila al-haqqi ad'uhum. Aku mengajak mereka kepada kebenaran. Mana sih di mana salahku, kata beliau Imam Ali Habsyi, ketika aku mengajak mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mungkin aku melakukan kesalahan, mungkin silahkan engkau komplain. Tapi yang aku lakukan tidak pernah ada salah. Yang aku lakukan semua sesuai jalan dan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam qasidah tersebut yang sangat panjang, beliau mengatakan juga musalsalatun asanidu akhdihim. Sanad yang aku ajarkan kepada kalian semua ini sanadnya tersambung langsung sampai Nabi Muhammad SAW.
Yang mana Nabi mengatakan kepada kita, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu. Kalian semua kepingin tahu ilmu Al-Quran, kepingin tahu ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku kotanya ilmu. Ini hadisnya Nabi, beliau mengatakan, ana madinatul ilmi. Akan tetapi engkau ketika ingin mendatangi kotaku, lewatlah pintunya, yaitu Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya musalsalatul asanidu akhdihim ila asyrafi makhluqin wa asyrafi hamadi. Dikatakan ilmu ini musalsal, tersambung terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau dengan enaknya, dengan tenangnya mengatakan ilal haqqi ahdikum. Aku mengajak mereka ke dalam kebenaran, maqali wa ta'limi wa nushi wa irsyad. Beliau juga Imam Ghazali mengatakan ucapanku, gerak-gerikku dan nasihatku semua ini adalah menunjukkan kebenaran dan mengajak kebenaran kepada kalian semua. Dari mana? Ya, dari mana dan kenapa Imam Ali Habsyi mengatakan hal seperti itu? Nasihat di wuddin syafiqin alaihimu. Karena aku mempunyai rasa kasih sayang pada kalian semua. Kalau aku ego, kalau aku tidak memikirkan kalian semua, maka yang aku perhatikan yaitu hanyalah aku dan keluargaku. Yang aku perhatikan mungkin hanyalah diriku. Tapi kesian apa nikmatnya kesuksesan ketika kesuksesan tersebut didapatkan oleh seseorang, atau orang hanya mendapatkan kesuksesan daripada dirinya sendiri. Aku tidak mau hal seperti itu. Beliau mengatakan nasihat dari wuddin syafiqin alaihim ilal haqqi tahdihim wa rabbi lanal hadi. Ala fasma'u. Beliau mengatakan ala fasma'u, dengarkan, ya, waqbaluha, dengarkan dan terimalah nasihatku. Alaikum bitaqwallahi minha tazawwadu. Yang paling penting nasihatku satu, yaitu bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bizadin fataqwallahi min asyrafiz zadi. Dikatakan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena bekal yang paling hebat, bekal yang paling utama yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian pintar akan tetapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nilainya? Kalian ahli ibadah akan tetapi ibadahmu penuh dengan kesalahan, penuh dengan cara-cara yang tidak benar, yang mana Anda tidak melakukan sesuai secara semestinya. Apa gunanya? Maka dikatakan di sini, alaikum bitaqwallahi minha tazawwadu bizadin fataqwallahi min asyrafiz zadi. Kemudian yang kedua, beliau Imam Ali Habsyi mengatakan kepada kita, dan ini penting untuk kita perhatikan, wa fi talabil ilmi syarifi tawajjahu. Kamu ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kuncinya, yaitu kamu harus mempelajari ilmu-ilmu agama. Kalau kamu tidak mempelajari ilmu agama, bagaimana kamu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak orang yang kita lihat, yang ada di sekeliling kita, mereka melakukan sholat, melakukan ibadah, akan tetapi dengan cara yang salah. Kadang-kadang saya kalau ke masjid, di jalanan saya ke masjid, saya lihat orang-orang itu wudhu. Ya Allah, wudhu dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang bisa kita katakan wudhunya tidak sah. Air langsung keran dibuka, tangan dibasahi dan langsung cuma diusap-usap. Ini kira-kira coba kita yang sudah mempelajari ilmu-ilmu fikih, kita yang mengetahui tentang furudul wudhu, ya, furudul wudhu sittatun al-awwalu an-niyah wa tsani apa? Ghuslul wajhi. Ghusl yaitu membasuh, bukan mengusap. Mereka enggak, mereka sepertinya seperti orang raub itu, si banget. Jadi langsung saya di masjid, di rest area, di jalan, saya lihat orang dengan enaknya keran dibuka dan kemudian langsung air tersebut diusap-usapkan di muka. Sudah kita bisa mengatakan dan memastikan bahwasanya wudhunya tidak sah. Ketika wudhunya tidak sah, maka dikatakan sholatmu tidak sah. Ketika sholatmu tidak sah, maka bagaimana Anda bisa dikatakan termasuk orang-orang yang ahli bertakwa? Tidak bisa. Makanya beliau mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akan tetapi kunci daripada hal tersebut dikatakan wa fi talabil ilmi syarifin tawajjahu. Harus kalian benar-benar untuk mempelajari ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mempelajari ilmu agama, insya Allah ibadah kita semua akan menjadi ibadah yang sah, yang sempurna, dan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang yang dahulu dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sholli fa innaka lam tusolli." Ya, ada sahabat sholat, kemudian oleh Nabi dikatakan, "Ulangi sholatmu karena kamu belum sholat." Loh, ya Rasulullah, saya sudah melakukan sholat. "Sholli fa innaka lam tusolli." Ulangi sholatmu karena Anda belum melakukan sholat. Diulangi 2 kali dikatakan sholli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu lagi karena Anda belum melakukan sholat. Subhanallah. Lihatlah orang yang melakukan ibadah akan tetapi dengan cara-cara yang tidak benar, maka ibadahmu dikatakan tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penting kita ini untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Ya, dikatakan oleh Imam Ibnul Wardi, ya, Imam Ibnul Wardi di dalam kitabnya Al-Bahjah, beliau mengatakan wal umru an tahsili kulli ilmin yaqsuru fabda minhu bil ahammi wa dzalika al fiqhu fa inna minhu ma la ghina fi kulli waqtin anhu. Imam Ibnul Wardi di dalam kitabnya beliau mengatakan umur kita memang kalau untuk mempelajari ilmu secara keseluruhan tidak bisa dan tidak cukup, akan tetapi ada ilmu-ilmu yang memang penting untuk Anda pelajari dan wajib untuk Anda pelajari. Apa itu? Yaitu adalah ilmu-ilmu fikih. Kenapa ilmu fikih? Karena ilmu fikih dikatakan adalah ilmu yang akan menjelaskan kepada kita dan menentukan ibadah kita ini benar atau salah. Ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada orang mengatakan, "Beb, saya tidak ngerti, masa ibadah saya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Saya katakan, iya, ibadahmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, saya tidak mengerti. Katanya orang itu kalau tidak mengerti dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Memang orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama dan melakukan ibadah kepada Allah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dengan beberapa ketentuan. Yang pertama dikatakan jika mereka hidup di daerah yang jauh daripada ulama. Ya, kalau kita masya Allah di Bandung, ulama di mana-mana, majelis di mana-mana, pengajian di mana-mana, orang mengatakan saya tidak mengerti, itu bukan alasan. Itu bukan alasan. Makanya kita mungkin yang belum mengerti, mari kita bersama-sama ngaji di pondok pesantren ini untuk kita lebih mengerti tentang apa kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan orang yang tidak tahu dan belum mengerti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang baru memeluk agama Islam. Orang mu'allaf, orang yang pertama dikatakan yang jauh daripada ulama, yang kedua adalah orang mu'allaf, orang dulunya hidup di selain agama Islam dan sekarang dia taubat dan memeluk agama Islam. Kemudian umpama melakukan wudhu dengan cara keran dibuka dan diusap-usap, kemudian dia mengatakan saya tidak mengerti, ini udhurnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita orang-orang Islam, ya, kita orang-orang Islam, hidup di lingkungan Islam, lahir dan dalam keadaan Islam, kemudian besar bersama orang-orang Islam, keluarga Islam, dekat dengan ulama, dekat dengan pondok pesantren, dan kita tidak mengetahui itu semua, maka dikatakan ini bukan alasan sama sekali engkau untuk tidak bisa dan mengerti ilmu-ilmu agama. Ya, kemudian untuk menyingkat waktu karena qasidah tersebut sangat panjang, kita kembalikan ke dalam kisah daripada Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, jangan engkau lihat bagaimana beliau sampai mendapatkan kedudukan yang begitu mulia. Lihat bagaimana sepak terjang beliau dahulu ketika beliau masih di masa mudanya. Tadi yang telah disampaikan oleh guru kita Habib Sulaiman, dan kemudian juga ahbab kita yang telah menyampaikan bagaimana biografinya Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Makanya kemudian di dalam syair al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan
Beliau mengatakan wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Beliau mengatakan ilmunya mereka itu apa sih? Kok sampai mereka itu jadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala? Sampai mereka dikatakan macan-macannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka dikatakan pemimpin di dunia. Siapa pemimpin-pemimpin kita di kehidupan dunia? Pemimpin kita di kehidupan dunia yaitu adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan humul qadatul qudwa, humus sadatus safwa, hum bimanuhum syahwa inna li dzikrillah. Kok sampai bisa mendapatkan gelar seperti itu? Sampai namanya disebut di mana-mana, qasidahnya dibaca di mana-mana, acaranya diperingati di mana-mana. Kenapa mereka sampai mendapatkan itu semua? Dikatakan wa hiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Yang dilakukan oleh mereka semua sampai sukses, yaitu yang pertama adalah ilmu. Tidak ada ceritanya wali bodoh. Ya, wali bodoh itu tidak ada. Sampean ini umpama kepingin jadi wali, setiap hari di mihrab sujud sampai ratusan ribu rakaat, dikatakan tidak mungkin bisa jadi wali kalau kalian tidak mempelajari ilmu-ilmu agama terlebih dahulu. Dari mana ceritanya wali bodoh? Gak ada sama sekali wali bodoh. Semua aulia, semua orang-orang pintar, mereka semua aulia, mereka semua itu adalah orang-orang yang mengetahui dan mempunyai dasar ilmu-ilmu agama. Kalau kalian kepingin tahu bagaimana Syekh Abu Bakar bin Salim, lihat bagaimana dahulunya perjuangannya, mulai kecilnya menghafalkan Al-Quran, kemudian mulai kecilnya mempelajari ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, sampai sehingga dengan mujahadahnya, dengan semangatnya, dengan doa dan bantuan daripada orang tuanya, beliau sampai mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti keberkahan yang diberikan kepada Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian apalagi yang mereka lakukan? Wa akhlaqun, ya, ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Yang kedua dikatakan itu adalah akhlak. Kamu mau sepintar apapun, setinggi apapun ilmumu, akan tetapi kamu tidak mempunyai akhlak, maka kamu tidak mempunyai nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mata Nabi, kamu tidak ada nilainya sama sekali. Loh, kenapa? Karena memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kalian untuk menyempurnakan akhlak. Kalau sekarang kita hidup menjadi orang Islam, mengaku umat Nabi Muhammad, apalagi waliyadzubillah mengaku cucu Nabi Muhammad, dan tidak mempunyai akhlak dan tidak jalan di jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, apa nilaimu di dalam kehidupan ini? Setinggi apapun ilmumu, sebesar apapun jabatanmu, engkau tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak yang paling penting untuk kita lakukan dan kita jaga. Dan yang terakhir beliau mengatakan wa kathratu awradi. Apa kathratu awradi? Yaitu juga memperbanyak membaca zikir dan membaca wirid. Yang membaca zikir dan membaca wirid ini penting. Yang kita lakukan selama di pondok pesantren ini, termasuk rutinitas yang kita baca sebelum fajar, setelah fajar, kemudian setelah sholat, sebelum sholat, itu semua termasuk adalah wirid-wirid dan zikir-zikir yang akan membersihkan daripada hati kita. Jadi tiga ini adalah kunci yang tidak bisa dilepaskan sama sekali. Ilmu, akhlak, dan memperbanyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita mengikuti tiga kunci tersebut, kita dijadikan daripada golongan orang-orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah sedikit banyak kita bisa meniru dan mencontoh daripada bagaimana dan apa sepak terjang Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan, taufik dan hidayah sehingga bisa melakukan dan mujahadah seperti apa yang mereka lakukan,
dan bisa sampai ke seperti apa yang mereka sampai. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.